dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu. Saya serahkan pada Pak Isa. Terima kasih karena masih ada nafas hidup bagi kami. Kami boleh hidup dan juga berkesempatan untuk berbakti kepada Tuhan hari ini dan bersekutu bersama-sama saudara-saudara seiman kami. Kami sekarang mau mendengar firman Tuhan. Marilah Tuhan, ajarlah kami dengan firman Tuhan. Bentuklah kami seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Berilah kerendahan hati kepada kami untuk menyambut firman-Mu, untuk siap dikoreksi dan dibangun, dididik melalui firman Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan supaya firman Tuhanlah yang benar-benar disampaikan buat kami dan bukan hanya pikiran seorang manusia belaka. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu menyertai pemberitaan ini sehingga firman ini tidak hanya memuaskan atau menyentuh akal budi kami, tapi juga hati kami yang bekerja di dalam kehendak kami untuk mau dan rindu melakukan firman itu dalam hidup pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, tolong kami supaya kami bisa fokus pada firman-Mu dan tidak pada hal-hal atau perkara-perkara yang lain. Terima kasih Bapa. Lindungilah kami dari pekerjaan si jahat, supaya tidak ada di antara kami kehilangan berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kalau kekurangan tempat, ada beberapa kursi di depan. Di kursi pendeta juga boleh. Silahkan Andre. Siapa tahu besok jadi pendeta. Baik, shalom. Shalom. Ya. Saya baru tiba tadi pagi karena kemarin pagi saya berangkat Jakarta, ada pelayanan di Jakarta. Ya. Lalu tadi 8:30 baru tiba, dijemput Pak Ketut dari bandara langsung ke sini, ya. Dan hari kemarin saya melihat ada di grup kita ya, ada semua menyampaikan buat kita sekalian selamat ulang tahun yang keempat. Tanpa terasa ya, kita sudah 4 tahun dengan segala macam pergumulan yang ada ya. Dan terima kasih untuk semua yang masih setia, terutama yang hadir di hari-hari pertama dulu ya. Ya, saya nggak tahu yang lain ya, tapi Pak Martin sama Pak Rudi ya saya tahu persis karena kita bersama-sama dengan Bu Ratna, Pak Dokter yang mempersiapkan semua pada waktu itu. Kita sempat ya 1 atau 2 kali kebaktian, setelah itu langsung libur panjang karena pandemi ya. Nah, mau nyambung lagi kita butuh waktu panjang, tapi ya dihitung dari hari itu sampai sekarang itu sudah 4 tahun ya. Dan puji Tuhan semua masih bisa ada karena Tuhan berkenan untuk semua itu.
Ya. Nah, karena itulah maka pada kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema gereja yang bersatu. Sebenarnya ringkasan dari khotbah ini sudah disampaikan waktu kita di Trawas kemarin, ya. Tapi saya ingin menyampaikan lebih dalam lagi, dan kedua juga karena tidak semua ikut ke Trawas, dan saya kira tema ini penting bagi kita untuk di ulang tahun gereja ini yang keempat, kita belajar untuk menjadi satu di dalam Kristus, ya. Nah, mari kita lihat Filipi pasal 2, 1-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara-saudara, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan saudara-saudara, sebenarnya jemaat Filipi ini adalah jemaat yang bagus, jemaat yang boleh dikatakan jemaat yang hebat. Mereka mempunyai keunggulan-keunggulan atau karakter-karakter yang sangat baik. Kita bisa mencatat beberapa. Yang pertama adalah bahwa gereja ini adalah gereja yang setia kepada Injil. Coba di ayat 5 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi menurut Paulus, jemaat Filipi ini adalah jemaat yang bersekutu dalam berita Injil. Memang ada perbedaan tafsir apa yang dimaksudkan dengan persekutuanmu dalam berita Injil. Ada penafsir yang mengatakan bahwa ini berarti bahwa jemaat Filipi itu adalah orang-orang yang memang percaya kepada Injil. Ada juga yang mengatakan bahwa persekutuan dalam berita Injil itu artinya jemaat ini berpegang kepada Injil yang benar sekaligus memberitakan Injil. Manapun tafsiran yang benar, kita bisa melihat bahwa ini jelas adalah jemaat yang bagus, karena mereka dikatakan mulai dari hari pertama sampai sekarang. Artinya mereka konsisten di dalam persekutuan dalam berita Injil, dan olehnya Paulus mengucap syukur karena hal itu. Nah, kita bisa lihat bahwa ada banyak gereja yang start dengan bagus, dengan pengajaran yang bagus, tapi dengan seiring waktu, zaman dan sebagainya, lalu mereka sudah tidak setia lagi kepada berita Injil yang sejati. Tapi jemaat ini mulai dari Paulus hari pertama sampai surat ini diberikan, dikatakan mereka setia kepada Injil. Itu sesuatu yang baik. Yang kedua, jemaat ini punya, bagusnya jemaat ini adalah bahwa mereka sangat mengasihi Paulus sebagai pendiri gereja itu. Pauluslah yang secara manusia dipakai oleh Tuhan mendirikan gereja Filipi ini. Dan Paulus berkata di pasal 4 ayat 10 surat Filipi, dia bilang begini, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan,
bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Ya, pikiran dan perasaan mereka bertumbuh untuk Paulus. Dengan kata lain, bahasa sederhananya, jemaat ini sangat mengasihi Paulus. Memang Tuhanlah yang membangun gereja itu, tapi secara manusia Tuhan memakai Paulus, dan Paulus mengorbankan banyak hal. Dialah yang memberitakan firman, memberitakan Injil, sampai jemaat ini akhirnya berdiri. Dan mereka tidak lupa jasa Paulus. Mereka tidak melupakan semua jerih payah Paulus. Dan karenanya pikiran dan perasaan mereka itu bertumbuh untuk Paulus. Mereka sangat mengasihi Paulus, sangat menghormati Paulus. Ya. Dan itu harus kita teladani, bahwa kita harus mengasihi dan menghormati orang-orang yang pernah Tuhan pakai untuk menjadikan kita orang Kristen baik, orang Kristen dewasa, di mana saja. Kita semua ketemu pada saat kita dewasa, tapi kita masing-masing kalau melihat ke belakang, kita akan melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai secara khusus sampai membuat kita jadi seperti sekarang. Orang-orang semacam itu harus tetap kita kasihi, harus tetap kita hargai. Ya, terutama yang berjerih lelah. Makanya di dalam surat kepada Timotius, 1 Timotius 5 ayat 17 itu Paulus bilang begini, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang jerih payah berkhotbah dan mengajar. Itu harus dihormat 2 kali lipat. Hormat 2 kali lipat itu bagaimana? Hormat pertama begini, 2 kali lipat balik sampai lantai? Tidak. Ya, hormat 2 kali lipat. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, nanti dia bilang bahwa jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Artinya adalah bahwa selain memberikan penghormatan secara moral, tapi juga ada penghormatan secara material. Makanya orang sebut memberi itu honor. Honor itu, hormat. Nah, ini penting karena ada banyak orang kasih uang sama pendeta lalu kehilangan rasa hormat. Tapi ada orang yang hormatnya moral luar biasa, duitnya banyak tapi pelit. Nah, di sini Paulus bicara bahwa orang-orang yang terutama yang jerih payah berkhotbah dengan mengajar. Ini berkhotbah dan mengajar itu dikatakan jerih payah. Ya, itu berarti tidak mudah berkhotbah. Kalau khotbah sembarang sih gampang, ya. Apalagi sekarang mau 5 menit mau naik mimbar tinggal buka Google saja, ya kan? Nah, maka bisa. Tapi kalau betul-betul orang mengajar, meneliti, maka itu pasti berjerih lelah. Nah, di sini dikatakan harus hormat. Nah, rupanya jemaat di Filipi ini tahu menghormati Paulus. Dan mereka mengasihi Paulus. Ini jemaat yang bagus sekali. Banyak jemaat harus belajar dari gereja Filipi ini. Yang ketiga, saudara, kasih mereka kepada Paulus bukan hanya dalam pikiran dan perasaan, tapi diwujudkan lewat pertolongan mereka ketika Paulus ada di dalam penjara. Paulus setelah itu masuk penjara. Ya. Tapi apa yang dilakukan jemaat ini untuk Paulus? Filipi pasal 4. Paulus bilang begini, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Paulus susah dalam penjara, mereka ambil bagian. Ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan pada Allah. Jadi waktu Paulus dalam penjara ini kan Paulus penjara rumah, karena itu boleh ada orang bantu. Maka begitu tahu Paulus dalam penjara, jemaat Filipi rapat, kirim 1 orang bantu Paulus. Maka seorang majelis namanya Epafroditus dikirim pergi untuk bantu Paulus di penjara. Tapi waktu dia pergi, dia tidak pergi dengan tangan kosong. Jemaat Filipi itu memberikan bantuan dana untuk Paulus melalui Epafroditus. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ternyata jemaat ini
mereka mengasihi, tapi biarpun sekarang Paulus tidak melayani mereka, ada di penjara sana, mereka tetap tidak lupakan pemimpin mereka ini, tidak lupakan hamba Tuhan mereka ini, dan mereka membantunya, ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini gereja yang bagus sekali, gereja yang setia kepada Injil, gereja yang mengasihi hamba-hamba Tuhan, bukan hanya di pikiran dan perasaan, tapi gereja yang action. Dengan kata lain, gereja ini ada kasih. Ini gereja yang bagus. Hanya saja gereja ini punya satu problem. Apa problem mereka? Problemnya ada perpecahan. Perhatikan pasal 4 ayat 2 dan 3. Euodia kunasihati, Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Kalau memang dinasihati supaya sehati sepikir, pasti saat itu mereka tidak sehati, mereka tidak sepikir. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, tolonglah Euodia, tolonglah Sintike, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara perhatikan ayat ini, dikatakan yang saya garis bawahi tadi ya, mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Itu berarti Euodia dan Sintike ini bukan orang Kristen yang seperti jemaat biasa yang diam-diam datang hari Minggu pulang hilang. Tidak. Mereka setia dalam pemberitaan Injil, aktif dalam pemberitaan Injil. Maka ini adalah orang-orang yang punya semangat pelayanan yang luar biasa. Tapi di kalimat terakhir dikatakan, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan, itu artinya mereka ini adalah orang-orang percaya. Mereka bukan orang Kristen KTP atau orang Kristen yang hanya kulit luar saja. Mereka sungguh-sungguh Kristen sejati dan juga sungguh-sungguh giat untuk pelayanan. Ada orang yang giat pelayanan tapi kekristenannya palsu. Yudas itu juga giat tuh, ya, tapi palsu. Sementara ada orang yang sungguh-sungguh imannya benar tapi malas. Tapi orang-orang ini termasuk Euodia dan Sintike, Kristen sejati, sungguh-sungguh giat untuk pelayanan. Jadi dalam hal iman tidak ada masalah, dalam hal pelayanan tidak ada masalah, tidak diragukan. Problemnya mereka berdua entah kenapa berselisih. Ini dua orang perempuan, Euodia dan Sintike itu nama perempuan. Tolonglah mereka, autais dalam bahasa Yunaninya, mereka itu bentuk feminin. Jadi itu berarti dua orang perempuan, dua ibu di dalam gereja Filipi sedang berselisih. Kita tidak tahu apa problemnya, ya, apa problemnya, tapi jelas bahwa semangat di dalam pelayanan mungkin karena mereka dua orang yang semangat pelayanan, tapi ada hal yang tidak cocok di antara mereka, bikin mereka berselisih. Ya, Barclay bilang begini, bahaya yang mengancam gereja Filipi adalah perpecahan. Dalam arti tertentu ini adalah bahaya bagi semua gereja yang sehat. Kalau orang-orang bersungguh-sungguh dan kepercayaan mereka betul-betul penting atau berarti bagi mereka, maka mereka akan condong untuk bertikai satu dengan yang lain. Makin besar semangat mereka, makin besar bahaya yang mereka akan bertikai. Maksudnya Barclay apa? Maksudnya Barclay begini, ya. Kadang-kadang memang orang bertikai itu tidak selamanya karena jelek. Bisa jadi menunjukkan bahwa mereka baik. Karena kalau yang satu semangat, yang satu tidak peduli, persetan lu mau bikin apa, gue diam aja. Aman kan? Yang satu tidak perlu merasa mengomentari yang satu, biarkan saja. Atau kalau dua-dua pasif, maka kemungkinan mereka berdua tidak bertikai. Satu pasif, satu aktif, juga kemungkinan tidak bertikai. Tapi begitu dua-dua aktif dan sangat bersemangat, maka kemungkinan dalam api semangat seperti itu bisa membuat terjadi pertikaian karena semangat masing-masing. Jadi ingat bahwa bertikai tidak selamanya jelek. Karena kalau kita berbicara 1 tambah 1, 2. Menurut saya 2, menurut Andre 4. Kita dua pasti berdebat ramai kan?
Tapi berdebat ramai antara kita berdua, itu kenapa? Karena kita dua sebenarnya mau berjuang untuk kebenaran, kan? Karena menurut saya 1 tambah 1 2. Benar itu. Menurut Andre 1 tambah 1 4 itu benar. Semangat untuk menekankan kebenaran di sini dan di situ, itu bisa menyebabkan kita dua konflik. Tapi kalau mari kita abaikan kebenaran, lihat 1 sama 1 berapa? 2. 1 sama 1 berapa? 4. Sudahlah, kita dua mengalah lah ya, daripada gontong-gontongan. Kamu turun 1, saya naik 1. Kamu 4 turun 1, 3. Saya 2, naik 1, 3. Jalan tengah. Maka 1 tambah 1, 3. Mulai sekarang jangan berkelahi lagi ya. Maka kita dua aman. Tapi yang dikorbankan adalah kebenaran. Maka bisa jadi perdamaian itu karena hasil kompromi dan kebenaran dikorbankan. Tapi bisa jadi demi mempertahankan kebenaran, itulah pertikaian bisa terjadi. Maka pertikaian memang tak selamanya jelek. Karena kalau Luther tidak mau bertentangan, maka Protestan tidak pernah ada. Ya. Hanya saja memang yang namanya perpecahan itu pasti pertikaian, pasti ada hal negatif di situ. Dan saya kira setan bekerja juga dalam hal ini. Ya, setan bekerja. Itu sesuatu yang serius. Makanya Paulus bilang di ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saya pernah bikin khotbah, tema khotbah hari ini adalah satu. Satu karena sehati itu artinya satu hati. Sepikir artinya satu pikir. Satu tubuh, satu jiwa, satu tujuan. Dalam satu ayat Paulus bicara 5 kali kata satu. Tema kita adalah satu. Berarti dia memang menekankan, sangat menekankan kesatuan. Maka semangat di dalam pelayanan, kemurnian iman, itu penting. Tapi kesatuan hati, tujuan, jiwa, kasih, itu sesuatu yang sangat penting. Kemurnian doktrinal tak bisa diubah, tak bisa mengubah kasih. Ada orang terlalu setia kepada kemurnian doktrin sampai membuat kehilangan kasih. Padahal iman, pengharapan, dan kasih yang paling tinggi adalah kasih. Kalau begitu sekarang jemaat ini bagus. Hanya problemnya satu ini, yaitu perpecahan. Dan Paulus menulis surat ini, salah satu tujuannya adalah menangani perpecahan di dalam. Lalu dia berikan tips bagaimana caranya menghadapi itu. Ya, nah, kita melihat beberapa yang dia berikan. Pertama adalah tidak boleh mencari kepentingan diri sendiri. Perhatikan ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Lalu di ayat 4 dia bilang, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kepentingan sendiri dalam ayat 3 itu diterjemahkan dari kata Yunani eritheia yang mengandung makna ambisi yang egois. Makanya di dalam versi NIV itu diterjemahkan do nothing out of selfish ambition. Jangan melakukan apapun yang ditimbulkan oleh ambisi yang egois. Nah, ini benar. Ada keinginan untuk meninggikan diri, itu pasti akan melahirkan persaingan di antara orang lain yang mempunyai keinginan yang sama. Kalau si A mau meninggikan diri, si B tidak punya keinginan begitu, nggak akan jadi soal. Tapi kalau si A mempunyai keinginan, ambisi negatif untuk naik, si B juga punya ambisi yang sama, negatif, egois, maka tidak mungkin satu pasti menjadi saingan yang lain. Ya, kita ambil contoh yang terjadi di kalangan murid-murid Yesus. Matius 20. Mulai ayat 20.
Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus. Anak-anak Zebedeus ini adalah Yakobus dan Yohanes. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu. Jadi Yakobus dan Yohanes ikut kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Ini nepotisme, lebih duluan. Karena mereka lihat, Yesus ini kan raja nih kan, ya. Dan kalau dia jadi raja, ini pasti ambisi Yakobus dan Yohanes. Tapi memanfaatkan mama mereka. Karena mama mereka bersaudara dengan Maria. Jadi ini betul-betul nepotisme. Supaya satu duduk di kiri, satu duduk di kanan. Bayangkan saja, ya. Itu dinasti itu. Ya, satu duduk di kiri, satu duduk di kanan. Ya. Nah, dua orang ini memanfaatkan mama mereka, lalu mengadakan permintaan. Permintaan itu pasti lahir dari ambisi yang egois. Lalu apa yang terjadi? Ayat 24. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain. Dalam Contemporary English Version, marah. Dalam New King James, sangat-sangat tidak senang. Dalam King James, naik darah, dongkol, jengkel, melawan dua saudara itu. Jadi dua orang ini mengajukan permintaan, 10 yang lain bereaksi negatif sekali. Kira-kira kenapa? Karena mereka juga mau, hanya terlambat langkah. Ya kan? Keduluan dua orang ini. Itu berarti dua orang ini mempunyai selfish ambition. Tapi selfish ambition ada pada 10 itu. Maka begitu ada, masing-masing akhirnya mengejar kepentingannya sendiri. Dan disitulah pertikaiannya terjadi. Tahu dari mana bahwa memang mereka semua punya ambisi seperti itu? Coba lihat ayat 25-28. Tapi Yesus memanggil mereka. Mereka ini berarti murid-muridnya semua. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu di sini jamak. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Seandainya ambisi ini hanya ambisi Yakobus dan Yohanes, dan 10 orang lain aman, nasihat Yesus hanya untuk 2 orang itu. Tapi bahwa Yesus menasihati semua muridnya, itu pasti karena semua muridnya itu mempunyai ambisi yang egois. Ada seorang namanya I. Williams, dia bilang, ambisi dari seseorang menciptakan iri hati dari orang-orang lain yang mempunyai perasaan yang sama. Nah, begitu semua sudah seperti itu, maka pasti masing-masing akan cari kepentingannya. Dan begitu masing-masing kejar kepentingan, perpecahan pasti ada. Kesatuan itu menjadi hilang dari tengah-tengah relasi itu. Karena itulah maka mengatasi perpecahan ini, Paulus memberi nasihat di ayat 4 tadi, ya, jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Mikir orang lain. Kalau mikir dirimu sendiri, kamu akan mencari segala macam keuntungan bagi dirimu sendiri. Tapi coba mikir juga orang lain. Pada waktu kita pikir orang lain, kesulitan orang lain, masalah orang lain, problemnya orang lain, maka kita belajar untuk tidak menjadi egois. Saya selalu ingat pada waktu saya masih kira-kira SMP, SMA, setiap kali liburan selalu membawa rombongan pergi penginjilan di kampung-kampung. Itu kami satu kali turun tuh bisa 20-30. Ya, dan sering kali terjadi setelah pelayanan capek, disiapkan makan, kita antri panjang. Dan berbahagialah yang antri pertama. Tapi kita sering sebut yang paling belakang itu tinggal kolam.
Artinya hanya kuah, isinya sudah tidak ada lagi. Ya, habis semua. Rupanya yang maju lebih dulu tidak ingat. Maka papa saya biasa bilang, waktu kamu ambil makan, ingatlah ada 30 orang di belakang kamu. Maka tidak boleh memikirkan diri sendiri. Tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain juga. Maka disinilah kita bisa muncul empati dan simpati yang membuat akhirnya kita bisa menyatu satu sama lain. Dengan tidak punya ambisi egois di satu sisi, memperhatikan kepentingan orang lain di sisi lain, maka kita pasti akan terhindar dari bahaya perpecahan ini. Saya teringat dulu pernah baca satu buku, ini hanya ilustrasi aja. Ya, satu hari grupnya kesebelasannya iblis menantang kesebelasan gereja untuk main sepak bola. Nah, maka akhirnya pertandingan sepak bola dimulai. Gereja kompak banget, ya. Ya, masing-masing tugas standby di tempatnya masing-masing. Lalu saling kerjasama luar biasa. Babak pertama gereja menang 3-0, iblis kalah. Lalu waktu istirahat, iblis rapat. Kayaknya kita kualitas susah nih. Akhirnya mereka bilang kita harus pakai strategi. Bagaimana strategi? Sebelum babak kedua dimulai, iblis bikin pengumuman. Untuk pihak gereja, siapa yang cipta gol terbanyak akan diberikan hadiah khusus yang istimewa. Begitu dengar ada hadiah khusus yang istimewa, maka masing-masing sudah tidak setia di tempatnya. Karena bayangkan, berarti yang berpeluang untuk mendapat hadiah adalah penyerang. Back dapat apa? Dia mau bertahan, dia kan nggak akan dapat, apalagi kiper. Begitu pengumuman itu dimulai dan serangan dimulai, semua penyerang, gelandang, kiri, kanan, muka, belakang, back, semua maju, sampai kiper pun ikut maju. Semua rebutan, dan babak kedua berakhir dengan 5-3 untuk iblis. Saya kira iblis sering pakai itu kan, menghancurkan dan memecahkan kita dengan meniupkan angin ambisi yang egois, dan pada akhirnya kita kalah. Kalau kita sadar strategi iblis, karena kemenangan harusnya kemenangan bersama. Pada waktu kita menghilangkan ambisi egois itu. Nah, jadi pertama adalah jangan pikir diri sendiri, pikir juga orang lain. Yang kedua adalah harus rendah hati dan anggap orang lain lebih baik dari kita. Ini kunci kedua. Perhatikan ayat 3b. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Dalam New American Standard Bible dikatakan bahwa one another is more important, lebih penting. Alkitab Indonesia bilang lebih utama. New American Standard Bible lebih penting. NIV better, lebih baik. Maka kunci kedua itu adalah anggaplah orang lain lebih baik, anggaplah orang lain lebih utama dan lebih penting. Nah, saudara-saudara, ada sesuatu yang indah di sini, di mana Paulus menempatkan kata-katanya dalam hubungan kontras antara frase yang satu dengan frase yang lain. Coba perhatikan ayat 3. Ya. Dengan tidak, next. Oh no. Perhatikan ayat 3, kembali ke ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Jadi kepentingan sendiri itu puji-pujian yang sia-sia. Lalu rendah hati itu dengan ayat 4, kepentingan orang lain. Jadi kepentingan sendiri di ayat 3 dikontraskan dengan kepentingan orang lain di ayat 4. Puji-pujian yang sia-sia di ayat 3 dikontraskan dengan rendah hati di ayat 3b. Nah, saudara, kalau kita berdua hanya kenalan biasa, masing-masing jaim, ya kan? Jaga image. Saya jaga image,
di hadapan Pak Frans jaga image di hadapan saya. Maka saya lihat Pak Frans baik, orang baik. Pak Frans lihat saya orang baik. Dan kita dua aman-aman saja. Tapi marilah kita dua saling mendekat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, banyak interaksi. Begitu kita dua banyak interaksi, maka jeleknya Pak Frans mulai terlihat di mata saya. Jeleknya saya terlihat di mata Pak Frans. Kalau kita tidak saling mendekat, semua aman-aman saja kan? Begitu kita mendekat, begitu kita gereja bersama-sama, begitu kita pelayanan bersama-sama, begitu kita persekutuan doa bersama-sama, ketika kita beraktivitas bersama-sama, interaksi terjadi, maka kesempatan untuk melihat kejelekan orang lain terbuka. Terbuka. Nah, pada saat kita mulai melihat kejelekan orang lain, disitulah jadi soal. Maka pada waktu saya melihat Pak Frans, saya lihat jeleknya semua. Maka terlupakanlah yang positifnya. Pak Frans lihat saya, maka beliau hanya lihat kejelekan saya dan lupa yang baiknya. Dengan kata lain, ya, ada orang bilang begini, sebenarnya masing-masing orang punya 2 kantong, kantong depan dan kantong belakang. Kesalahan banyak orang adalah menaruh kebaikan diri sendiri dan kejelekan orang di kantong depan, dan kejelekan sendiri serta kebaikan orang lain di kantong belakang. Maka waktu saya lihat Pak Frans, saya hanya lihat jeleknya terus sambil saya lihat baiknya saya. Ya kan? Tapi coba balik. Baiknya Pak Frans taruh di kantong depan, jeleknya saya taruh di kantong depan sama-sama. Jeleknya Pak Frans taruh di belakang, baiknya saya taruh di belakang. Pada waktu itu, saudara akan tahu bahwa orang lain ternyata lebih baik, orang lain lebih penting, orang lain lebih utama. Memang tidak dalam segala hal begitu, ya. Tapi itu akan menolong karena kecenderungan kita itu hanya lihat jeleknya orang, lupa segala macam yang baik yang dia sudah lakukan. Nah, ini masalah ini. Dulu bisa berterima kasih luar biasa, tapi satu kesalahan, seolah-olah yang ada tuh hanya hitam legam dan tidak ada putih, satu titik pun tidak ada. Kita semua ini punya jeleknya dan punya baiknya. Orang lain juga punya jelek dan baiknya. Tapi persoalannya adalah di mana kamu menempatkannya. Itu jadi soal. Kalau menempatkan jeleknya kita dan baiknya orang, maka ini akan menolong kita untuk tidak merasa diri lebih baik, lebih penting, lebih utama dari orang lain, yang pada akhirnya akan menghancurkan kita. Bahkan ada orang-orang tertentu yang memiliki apa yang disebut sebagai hypercritical. Kritik tapi hyper. Nah, apa itu hypercritical? Itu sikap yang terlalu kritis. Begitu mudah mencari salahnya orang dan lalu mengecam orang itu. Sekarang perhatikan kata-kata dari Lloyd Jones. Dia sedang menjelaskan tentang hypercritical itu. Sesuatu yang menonjol dari roh ini, maksudnya hypercritical itu adalah kecenderungan untuk menjadi terlalu kritis. Itu berarti dia menyenangi kritik demi kritik itu sendiri dan menikmatinya. Dia adalah orang yang mendekati segala sesuatu untuk mengkritik, sambil mengharapkan bahwa dia akan menemukan kesalahan-kesalahan. Kasih mengharapkan segala sesuatu, tapi roh ini mengharapkan yang terburuk. Dia mendapatkan kepuasan yang jahat dan membahayakan ketika menemukan kesalahan-kesalahan dan cacat-cacat pada orang lain. Sekarang saudara ya, tahu-tahu saudara menemukan cacat dan jeleknya saya. Apa pikiran saudara dan perasaan saudara? Aduh, kasihan ya pendeta saya. Itu artinya hatimu baik. Tapi waktu kamu lihat ketahuan jeleknya saya, kamu ternyata dalam hatimu ada semacam kegembiraan. Ini di roh ini.
Pernah tahu begitu? Ketika tahu orang lain kena musibah atau kena batunya, senangnya luar biasa. Berarti roh hyperkritikal ini sudah menguasai saudara. Kita semua ini bersaudara, kita semua bersahabat. Seandainya satu jatuh, maka yang lainnya tuh harus, satu sakit semua sakit. Satu jatuh semua merasa sakit. Tapi kalau ada yang senang, nah ini roh hyperkritikal ini, ya. Martin Lloyd Jones bilang, jika kita pernah memiliki perasaan senang pada waktu kita mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan tentang orang lain, maka inilah roh yang salah itu. Jika kita cemburu atau iri hati pada seseorang, dan tiba-tiba kita mendengar bahwa orang itu telah membuat kesalahan, dan ternyata di dalam diri kita langsung ada perasaan gembira, maka itulah roh itu. Pernah menemukan begini? Pernah menemukan begini di dalam hati saudara? Pernah. Pernah. Puji Tuhan kalau enggak. Puji Tuhan kalau pernah ada dan sadar. Ya. Orang ini mengkritik tidak peduli salah atau benar, yang penting mengkritik demi kritik. Dan waktu dia berhasil kritik, dia merasa puas. Saya selama beberapa tahun melayani dengan jenis orang seperti ini. Dan susah sekali. Sulit sekali. Maka besok pagi mau rapat, malam ini kita sudah stres. Dan masing-masing mulai merancang strategi bagaimana. Kalau dia, sebelum rapat besar kita rapat kecil dulu. Sebentar, kalau dia serang begitu kita tangkis begini ya. Dan saya frustrasi dengan begitu. Tapi saya puji Tuhan bahwa jenis seperti itu sudah keluar semua dari gereja. Dan sekarang saya berada dengan tim yang enak sekali. Dan sangat ini. Kita tidak terlalu rumit-rumit itu. Oke, tidak bisa loh. Ini, kenapa? Ya ini, oh ya sudah, oke, beres. Selesai. Maka sebelum rapat tahunan kemarin saya bilang, yang emosi tidak bisa terkontrol, tolong keluar, lari-lari dulu, bermasuk kembali. Ya. Saya bawa itu alat rekam suara tuh yang bisa connect di komputer tuh. Yang bisa naik turun tuh. Lihat ya, kalau sampai angka begini artinya suara saudara kelebihan. Terlalu tinggi. Ya, keluar dulu. Ya. Nah, orang-orang semacam itu tidak kerja. Yang lain kerja banting tulang pelayanan tiap hari, setiap saat, setiap hari ini. Tapi giliran rapat mereka ributnya luar biasa. Makanya saya pernah bilang bahwa kalau ada lomba dayung itu loh, ya kalau tim kita ini ada 12 orang, 6 kiri 6 kanan, ya dayung, maka semua masing-masing dayung. Kemungkinan untuk yang mengkritik kecil, tapi kalau yang satu lipat tangan baru dia amati, maka kemungkinan kritik datang besar. Sekali lagi, kita bukan anti kritik. Kritik kadang-kadang penting, tapi yang kita persoalkan adalah hyperkritikal. Kritik yang membangun itu perlu, dan harus ada orang seperti itu. Kalau tidak kita bisa salah jalur. Tapi hyperkritikal ini bikin bahaya dan menghancurkan gereja, karena itu hyperkritikal, dia lupa melihat diri dan lebih lupa melihat jeleknya diri dan lihat jeleknya orang lain, buta terhadap kebaikan orang lain, tapi terlalu melek untuk kebaikan diri sendiri. Tuhan Yesus pernah nasihati, Matius 7, mengapa engkau melihat selumbar tuh kayak kayu kecil yang kalau saudara lihat di skap-skap ada urat kecil tuh ya. Selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau melihat dengan jelas dan mengeluarkan selumbar dari matamu sendiri. Terjemahan Indonesia sehari-hari, mengapa kalian melihat secuil kayu dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kalian perhatikan? Jangan lupa kebaikan orang dan positifnya orang. Ya, hyperkritikal itu kamu kritik saja, tapi kamu lupa bahwa kalau kamu berada dalam posisi dia, belum tentu kamu lebih baik. Ya kan?
penonton itu biasanya lebih tahu lebih banyak, ya kan? Kritik lebih banyak karena merasa tahu lebih banyak. Tapi coba. Itu Beckham salah dulu. Harusnya over ke sana. Coba kau turun main, coba. Lari 3 meter, jantung mau lepas, ya kan? Tapi komentarnya tuh banyak. Nah, maka kesatuan bisa dijaga kalau kita tahu cara menempatkan kebaikan dan kejelekan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, waktu Paulus memberikan nasihat ini, Paulus lalu menemukan dasar paling baik dari hal ini. Menganggap orang lain lebih penting, ya, rendah hati dan sebagainya. Dasar paling bagus itu adalah Kristus sendiri. Makanya muncullah apa yang tercatat dalam Filipi 2 ayat 5 dan 6. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Kadang-kadang teks ini dipakai dalam konteks kristologis untuk membuktikan siapa Yesus. Tapi orang lupa bahwa itu ditempatkan dalam konteks nasihat untuk persatuan dan rendah hati. Ya. Nah, di dalam King James, Christ Jesus who being in the form of God, ada dalam rupa Allah. Kata ada di sini huparkon, itu artinya ada yang menetap, yang tak bisa diubah dari hakikatnya. Saya sering mencontohkan bahwa kalau saya punya HP, gampang saya bikin HP ini menjadi bukan HP saya, itu saya jual saja. Saya punya istri, gampang membuatnya menjadi bukan istri saya, itu ceraikan saja. Tapi bagaimana membuat mamamu berhenti jadi mamamu? Bagaimana membuat anakmu stop jadi anakmu? Kau bikin apa saja tidak bisa. Nah, Kristus Yesus itu huparkon, ada dalam keadaan seperti itu. Dia Allah. Maka mau dibagaimanakan pun, entah dia di surga, datang ke dunia, dia tidak bisa menjadi bukan Allah. Ya. Tapi di ayat 6, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi sebenarnya dia setara dengan Allah. Ini penting, orang Saksi Yehova, orang Unitarian, termasuk Erastus Sabdono, membuat terjemahan dari ayat ini. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk merebut kedudukan Allah sehingga menjadi setara dengan Allah. Jadi Yesus sebenarnya di bawah, tapi dia tidak pernah mempertimbangkan untuk merampok kedudukan Allah sampai dia setara dengan Allah. Ya, itu problem terjemahan yang harus diuji. Ya, tapi kekristenan percaya dia memang setara dengan Allah, tapi dia tidak mempertahankannya, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara perhatikan, dia menjadi sama dengan manusia. Manusia itu mulia kalau dibanding ciptaan lain, ya kan? Kita ini mulia. Tapi kalau dibanding Allah, kita ini hina. Jadi kita tuh mulia atau hina tergantung dengan siapa dibandingkan. Banding dengan babi, saya lebih mulia dari babi. Saya lebih mulia dari anjing. Saya lebih mulia dari kecoa. Tapi banding Tuhan, saya ini hina seperti hewan, aku di depan. Ya kan? Berarti yang namanya Allah lebih mulia dari manusia. Manusia itu makhluk yang begitu rendah di hadapan Allah. Tapi ternyata Allah mau mengenakan kemanusiaan. Maka waktu dia menjadi manusia, itu sebuah perendahan yang luar biasa. Sekarang saya sering berkata begini, kalau saya marah, ya, saya marah lalu saya bilang, iya, babi kau, anjing kau. Waktu saya maki Ian, babi kau, anjing kau, apakah Ian berubah jadi babi dan anjing? Tidak, tapi tersinggung kan? Bukan babi, bukan anjing. Hanya dikatakan babi anjing, tersinggung. Apalagi kalau benar-benar jadi babi dan anjing. Ya kan? Nah, Yesus ini benar-benar jadi manusia.
Manusia dibanding Allah hina. Maka memang pada waktu Natal itu Yesus betul-betul dihinakan. Betul-betul merendahkan. Coba kalau manusia saja masih bagus ya. Mengambil rupa seorang hamba. Kalau manusia tapi raja. Biar manusia tapi raja. Masih bagus. Sudah manusia lagi, hamba lagi. Dulos, budak. Dan ingat, pada zaman itu kalau kita sekarang hamba, pembantu rumah tangga, bukan. Itu pembantu rumah tangga, bukan hamba, bukan budak. Budak pada zaman itu namanya dulos, itu adalah orang yang kehilangan hak atas dirinya sendiri. Apa beda meja dengan budak? Sama-sama benda, perbedaannya hanya budak bernapas, meja tidak. Budak tidak punya namanya hak asasi manusia, tidak punya. Dan tergantung tuannya mau bikin apa, itu hak tuan. William Barclay menceritakan tentang ada seorang tuan yang waktu dia ngopi sore hari, dia kepengen menikmati, sambil ngopi menikmati erangan kesakitan dari budak. Jadi pada waktu dia sudah bikin mau minum, dia panggil budak satu, Ian, Tiara di sini dulu, ya. Lalu dia panggil Algojo, tolong cambuk dia. Maka si Algojo mencambuk ini budak sampai budak teriak-teriak untuk menemani acara minum kopi. Itu budak. Rata-rata tuan-tuan mempunyai selir banyak, istri banyak. Maka dia menempatkannya di asrama khusus, asrama putri yang namanya harem. Untuk itu dia menempatkan budak-budak tertentu sebagai penjaga. Tapi dia khawatir bahwa penjaganya makan tanaman, pagar makan tanaman. Maka budak-budak penjaga harem itu harus dikebiri, alat kelaminnya dipotong. Itu namanya sida-sida. Ya, ini kisah para rasul, sida-sida dari Ethiopia. Itu kalau saudara cek, sudah tidak ada itu. Ya. Makanya Tuhan Yesus bilang di Matius 19, ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian, cacat. Ada orang yang tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Maksudnya apa? Contohnya ya budak yang dikebiri. Bayangkan, Tuhan itu bisa seenaknya kebiri budak. Kalau ada budak yang ketangkap mencuri, maka biasanya hukumannya berat. Tapi seringkali mereka sudah tahu itu pakai besi untuk cap sapi itu, ya. Kalau punya sapi, punya ketut sudalis KS, kasih panas di ini baru di kulit. Nah, orang Roma punya budak, mereka kalau ketangkap mencuri, mereka bikin besi huruf V, kasih bakar di api sampai panas lalu taruh di sini. Maka melekat tato V. V itu fugitivus, artinya pencuri atau perampok. Ini kalau koruptor itu kasih begitu bagus itu ya. Ya bagus. Ya, gitu ya. Nah, atau pencuri. Makanya pernah ada seorang budak, ya, namanya Onesimus, punya tuan namanya Filemon. Onesimus tahu-tahu mencuri uang Filemon karena takut dia lari. Begitu dia lari karena Filemon pengaruhnya kuat, akhirnya ditangkaplah si Onesimus, masuk penjara. Begitu masuk penjara, tahu-tahu Paulus ada di penjara. Makanya Paulus nginjili si Onesimus. Nginjili Onesimus, Onesimus bertobat dan melayani Paulus di penjara. Kamu ini siapa? Tuhan saya Filemon. Filemon yang mana? Yang di Kolose itu dia percaya karena saya waktu beritakan Injil pada dia. Kalau begitu kamu harus pulang. Kamu melayani saya di sini saya senang, tapi karena kamu budaknya orang lain, saya tidak senang kalau budak orang lain saya ambil melayani saya. Pulang. Tapi Onesimus bilang, kalau saya pulang bahaya, nanti saya bisa dibunuh, disalibkan. Paulus bilang, jangan takut, pulang bawa surat dari saya. Surat yang dititip Filemon, Onesimus, pulang bawa kasih Filemon. Itulah surat Filemon. Karena problem begitu. Itu budak. Maka budak itu sangat menderita. Nah, makanya kalau dikatakan bahwa kamu ini hamba Tuhan, itu budak Tuhan. Aneh sekarang kalau ada budak yang kepala batu.
Hamba Tuhan tapi kepala batu kayak mau jadi bos. Bos besar. Kita ini hamba Tuhan kaya raya. Ini entah siapa yang Tuhan, siapa yang ini, ya. Nah, tapi waktu Yesus jadi manusia saya itu sudah hina. Begitu lagi masih jadi budak lagi. Tapi yang tambahan lagi adalah ada kata-kata mengosongkan diri, membuat diri jadi kosong. Kenoo di dalam bahasa Yunaninya. Itu artinya apa? Ada orang bilang itu artinya dia berhenti jadi Allah, tapi itu salah. Itu tabrakan sama huparkon. Mengosongkan diri itu bukan berarti bahwa dia berhenti jadi Allah, tidak. Tapi itu artinya keilahiannya, kealahannya tetap, hakikat sifat alihnya tetap ada. Hanya dia tidak mempergunakannya untuk memudahkan hidupnya. Ya, dia maha kuasa, tapi dia tidak pergunakan kemahakuasaannya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Ya kan? Karena kalau dia mau pakai kemahakuasaan untuk musuh-musuhnya habis semua kok. Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 legion malaikat untuk menyelamatkan aku? Ya. Bisa. Dia maha hadir, dan kalau dia mau hadir di mana-mana saja bisa. Dia nggak perlu capek-capek lah naik perahu lah, naik keledai lah, jalan kaki dari kampung ke kampung, kota ke kota. Terlalu susah itu. Ya. Dia maha tahu, tapi karena kadang-kadang dia tidak mempergunakannya, sehingga tentang hari dan saatnya dia tidak tahu. Coba perhatikan kata-kata Calvin. Kristus tidak bisa melepaskan diri sendiri dari keilahiannya, tetapi menyembunyikannya untuk sementara waktu, supaya tak kelihatan di bawah kelemahan daging. Jadi dia mengesampingkan kemuliaannya dalam pandangan manusia, bukan dengan menguranginya, tapi dengan menyembunyikannya. Hoeksma bilang begini, ini tidak berarti, maksudnya kenosis, tidak berarti bahwa anak Allah untuk sementara waktu mengesampingkan hakikat ilahi untuk menukarnya dengan hakikat manusia. Ini mustahil, karena hakikat ilahi tidak bisa berubah. Tapi ini berarti dia masuk ke dalam keadaan manusia sedemikian rupa sehingga di depan manusia kemuliaan dan keagungan ilahinya tersembunyi. Sekalipun bahkan dalam saat perendahan pun kadang-kadang memancar keluar, seperti misalnya dalam pelaksanaan atau pertunjukan keajaiban, mujizat. Jadi begini, itu kira-kira mengosongkan diri itu begini. Ini orang kaya, kaya sekali, tapi tidak menampilkan dan menggunakan kekayaannya sampai kelihatan miskin. Ini orang pintar sekali, tapi tidak menampilkan kepintarannya sampai kelihatan bodoh. Ini orang kuat sekali, tapi tidak mempergunakan kekuatannya sampai kelihatan lemah. Itu pengosongan diri. Sekarang saudara, kalau saudara dipukul orang dan memang gak bisa balas, dengan kedua, dipukul orang, bisa balas, hanya gak boleh balas, menderita mana? Bisa balas, hanya gak boleh. Itu betul-betul penyangkalan diri. Saya pernah dengan beberapa teman waktu tahun 2002-2003 buka pos PI di Bali, ya, cabang di Bali. Kami beberapa teman tinggal satu rumah, ya. Begitu tinggal satu rumah maka konflik terjadi, nah hamba Tuhan. Konflik terjadi, saya sudah lupa apa konfliknya, ya. Tapi satu teman perempuan, saya duduk di situ dan dia mulai ngamuk-ngamuk, saya ngamuk-ngamuk segala macam, saya juga tidak peduli juga. Dan saya, waktu dia ngamuk, saya mengucapkan kata-kata yang bikin dia tambah emosi. Begitu bikin dia tambah emosi, saya sambil tunduk kepala terus main HP. Tiba-tiba dia datang, dia plak, dan dia tampar saya. Betul-betul kena. Begitu tampar saya, ini badan kurus kerempeng begini, kalau saya hajar nih, saya tangkap dia, saya bawa dia ke tembok, ya. Dan saya pegang tangannya dan saya taruh tangan saya di leher dia. Lalu saya tarik tangan saya, tak! Begitu saya pukul ke tembok,
Ya, sampai tangan saya luka. Ya, belakangan dia cerita, Ezra pukul saya, untung saya silih menghindar. Saya lu gila, saya hanya sengaja pukul di samping, karena kalau pukul itu pasti gigi roboh. Saya sebenarnya bisa menghajar dia, tapi nggak boleh, itu lebih. Ini orang kuat, tapi tidak mempergunakan kekuatan, kelihatan lemah. Saya pikir itu musuh-musuh. Coba lah ya, waktu sudah sama-sama disalib tuh loh. Engkau Kristus, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Ya, kalau engkau Kristus, turunlah. Maka seorang teolog bilang, untung hari itu Tuhan Yesus tidak tersinggung. Karena kalau sampai dia tersinggung dan dia betul-betul turun dari salib, hari ini kau dan aku yang akan naik ganti. Maka kita bisa lihat ternyata Yesus ini merendahkan diri luar biasa. Maka ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini lebih menderita lagi. Kalau hanya sekedar mati masih abang, tapi mati di kayu salib. Sekarang ini kita bangga dengan salib ya, di gereja pasang salib, kalung ada salib. Tapi salib kebanggaanku. Tapi dulu salib itu gambar penghinaan. Ya, makanya Tuhan bilang barang siapa pikul salib. Itu untuk pengertian waktu itu jelek itu. Salib itu jelek. Salib itu tanda penghukuman, tanda kekalahan, tanda kehancuran. Ya, karena itu kalau Yesus mati masih baik, tapi mati di kayu salib itu mati dalam keadaan hina. Bayangkan dia Allah. Jadi manusia, sudah manusia lagi, hamba lagi belajar taat lagi, sampai mati di salib lagi. Ini turun sedemikian rupa. Tidak kurang rendah kah? Dan dia belajar taat sampai mati. Taat pada siapa? Taat pada Bapa yang mengutus dia. Dia merendahkan diri. Secara hakiki dia tidak lebih rendah dari Bapa, karena dia dan Bapa setara dalam kealahannya. Tapi dalam fungsi penebusan, dia memang menempatkan diri sebagai utusan yang mengutus lebih tinggi dari yang diutus. Maka dia tunduk taat. Dengan kata lain, dia tunduk pada otoritas Bapa, tidak memberontak. Maka dia bilang, aku tidak melakukan apapun dari diriku sendiri, tapi semua yang aku dengar dari Bapa, itulah yang aku katakan dan kerjakan. Dia betul-betul tunduk. Direndah-rendahkan. Saya pikir kalau saya direndahkan begitu, pasti saya emosi. Saya teringat, mungkin saudara pernah lihat satu video waktu acara Paskah. Kan biasa kalau di timur sana tuh acara Paskah ini kan orang memperagakan Paskah di jalan-jalan tuh, pikul salib ya. Jadi ada orang yang berperan sebagai Yesus, pikul salib, dan prajurit yang lain main drama kayak prajurit. Nah ini prajurit juga kurang ajar. Mereka betul-betul hajar itu Tuhan Yesus itu yang lagi pikul. Dia capek-capek pikul tapi dihajar sakit, dia balik, dia lepas ini salib, dia kejaran yang mau pukul itu orang-orang. Saya bilang, ini kalau Yesus seperti ini habis kita, ya kan? Tidak mudah. Tapi maksud Paulus bilang begini, kamu sukar merendahkan diri? Kamu sukar merendahkan hatimu? Belajar dari Kristus. Dia tempat paling tinggi, turun paling rendah. Ya, turun paling rendah. Nah, lalu dia bilang begini. Di awal, hendaklah pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus itu ada padamu. Maksudnya apa? Pikiran dan perasaan Kristus yang mau merendahkan diri itu harus ada di dalam diri kamu. Kalau itu ada di dalam kamu, kamu tidak akan memberontak dan merasa diri begitu hebat dan tidak mau merendahkan diri. Kalau kamu mau siap direndahkan seperti itu, Tuhan juga tidak buta. Gusti orang sare, dia pasti meninggikan orang yang mau merendahkan diri. Makanya di ayat 9-11, itulah sebabnya. Berarti ini adalah akibat langsung. Itulah sebabnya Allah Bapa sangat meninggikan dia. Kenapa sangat meninggikan dia? Karena dia pernah sangat direndahkan. Hanya orang yang pernah sangat direndahkan akan sangat ditinggikan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Nah, maka inilah teladan Kristus. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kamu akan ditinggikan, tapi ingat, ada waktunya. Belum saatnya ditinggikan, jangan naik sendiri. Ya, ada saatnya kamu ditinggikan. Merendahkan hati, taat, setia. Tuhan akan meninggikan. Ini penting sekali bagi kita di ulang tahun gereja kita yang keempat. Semua kita harus punya pikiran dan perasaan Yesus. Masing-masing punya kelemahan dan kekurangan. Tapi kalau kita bisa bergandengan tangan. Ya, waktu saya kecil, saya suka sekali pergi ke perpustakaan baca buku-buku dongeng, cerita-cerita anak-anak itu. Ada satu cerita yang masih ingat saya hari ini. Satu hari, elang pergi menantang kura-kura lomba balapan yuk. Ya, kalau kamu menang, kamu boleh minta apa saja, saya kasih. Tapi kalau kamu kalah, kalian semua kura-kura harus siap menjadi mangsa kami, para elang. Kura-kura pikir, ini balapan bagaimana ini? Bagaimana balapannya? Ya, karena kamu kura-kura, kamu berenang. Kami elang, kami terbang. Jadi start dari titik yang sama. Elang terbang, kura-kura berenang. Mana mungkin kita menang? Kura-kura mengadakan rapat. Dan rapatnya siap. Dan hari H dimulai. Begitu elang ini, kura-kura mulai masuk. Tapi elang kaget karena begitu kura-kura masuk di sini, tiba-tiba dia nongol di sana. Elang gas. Ya. Torang gas, kata ini. Tapi begitu dia gas, kura-kura muncul di sana, kepalanya. Dia baru gas hampir finish, tiba-tiba kura-kura merayap naik. Dan kura-kura keluar sebagai pemenang. Bagaimana strateginya? Ternyata kura-kura tidak satu. Ada 10 dijajar di situ. Kerjanya mereka tidak berenang, hanya satu nongol kepala, lalu diam di bawah. Nanti tiba-tiba yang satu itu nongol kepala. Begitu selesai, yang paling ujung tinggal merayap naik. Kura-kura lemah, tapi ada 10 yang sama. Elang kuat hanya satu dan kalah. Kita tidak seberapa, tapi ingat kita punya kekuatan masing-masing. Mari satukan, jaga kesatuan kita. Saya yakin Tuhan pasti akan memberkati gereja ini. Soal membawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bukan hal yang mustahil. Tapi nomor satu, perbaiki dan jaga kesatuan kita. Kapan kita bersatu, baru kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Selamat ulang tahun buat semua. Dan terima kasih untuk semua yang berjuang meneteskan keringat dan air mata. Makasih Pak Rudi, Pak Martin, Pikol, LCD 4 tahun. Ya, terima kasih untuk Ibu Ratna, Pak Dokter, semuanya, Pak Ketut yang masuk di tengah gelanggang dan ikut berjuang. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati kita. Melayani lebih sungguh. Mari kita menyanyikan lagu. Kepadaku melayani.
mengasihi, lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan, biarlah ini tekad kami untuk melayani Tuhan lebih sungguh, mengasihi Tuhan lebih sungguh, melayani sesama kami, mengasihi sesama kami lebih sungguh, karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani kami. Tuhan, karuniakanlah kepada kami kerendahan hati. Kami mau merendahkan hati kami, sehingga kami boleh bersatu seperti yang Tuhan inginkan, dan boleh berguna dan dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena penyertaan Tuhan selama 4 tahun kami boleh ada di tempat ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memakai kami semua selama 4 tahun dengan bagian masing-masing dan perjuangan masing-masing. Dan biarlah di ulang tahun keempat Tuhan jaga kami, Tuhan jaga gerejamu ini Tuhan, dan Roh-Mu bekerja supaya kami tetap menjadi satu hati, satu iman, satu hati, satu tujuan, satu kasih di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus